Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, hari ini kita diberkati banget ya sama tim yang luar biasa. Generasi muda buat Kak V ini sesuatu yang baik. Teman-teman lihat Tuhan bisa pakai kita semua, amin. Boleh dong kita bangkit berdiri. Kak V ngerasain Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Waktu kita menyanyi, menyembah, kita harus percaya kalau Tuhan itu ada. Dan Dia dengar, Dia tahu apa yang kita rindukan. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami ajak teman-teman yuk, buka mulutmu, sembah Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, ajaib nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Lihat Tuhan. Tuhan sangat baik. Dia Bapa yang setia. Dia pasti mencukupkan. Tuhan pasti melihara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami beri hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semua. Yes, bilang di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan ku berikan hati. Semuanya, katakan di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan sama-sama yuk, katakan kami beri hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan janji-Mu. Nyatakan janji. Sekali lagi katakan, nyatakan janji-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati. Hamba-Mu berdoa khusus untuk tim Praise and Worship hari ini Tuhan. Pakai mereka. Hamba berdoa dari setiap talenta yang mereka miliki. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Hamba berdoa supaya mereka setia sampai akhir. Mungkin akan ada proses, ada pembentukan. Tapi biarlah proses dan pembentukan yang dari Tuhan membuat mereka menjadi bejana yang indah. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman hari ini
pasti memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya opo kabarere api. Ayo lihat kanan kiri, bilang begini, semangat. Kak V tuh ya, kalau pergi ke satu tempat, lihat para pemain musiknya, waduh. Soalnya telinganya Kak V ini udah kebiasaan. Wah ini keren-keren ini. Tepuk tangan lagi dong. Wah kakak makasih ya. Wah senang sekali Kak V hari ini bisa ketemu nih sama tim-tim yang luar biasa. Teman-teman, hari ini Kak V kasih judul yaitu hidup bersama dengan siapa? Bersama Tuhan. Kenapa sih kita perlu hidup bersama Tuhan? Sebenarnya hari ini Kak V ini orang Pantai Kosta. Dari tadi pagi jam 6 Kak V sudah ibadah dan merayakan hari Pentakosta. Merupakan suatu peringatan yang cukup penting buat kita, buat Kak V dengan seluruh keluarga besar Pantai Kosta. Karena hari Pentakosta itu dicurahkannya kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus itu yang akan membuat hidup kita jadi berbeda. Ya, salah satu kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan tentunya teman-teman kita ini perlu yang namanya kuasa. Karena memang waktu kita berjalan bersama Tuhan itu hidup kita itu gak akan sama lagi. Gak akan seperti yang biasa-biasa. Tapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bayangin aja teman-teman, Kak V lahir dengan cacat, nggak bisa bicara kan ya, gagap, IQ-nya Kak V bukan jongkok tapi meper gitu kan. Kak V lahir cacat karena ibu kandungnya Kak V kan yang punya kehidupan menjalin hubungan dengan setan. Jadi Kak V sebagai salah satu anak yang ditumbalkan. Kak V bersyukur banget tuh lihat tuh di dalam Tuhan. Ya tadi kakak kita Jessica luar biasa banget ya. Punya pengalaman sama Tuhan. Dibully itu gak enak loh. Siapa di sini yang pernah dibully? Coba lihat wajahnya ke Kak V dulu. Kak V pengen lihat sama siapa yang pernah dibully? Pernah? Tahu enggak? Dibully itu gak enak. Betul ya Koya? Gak enak. Kalian tahu Kak V pun sempet gak enak banget. Apalagi kalau kita nih beda sama teman-teman. Perbedaan Kak V juga tambah mencolok lagi. Karena bayangin orang gak bisa lihat, Kak V bisa lihat. Nah itu yang bahaya banget. Ya kalau yang dilihat tuh Tuhan sama malaikat. Tahu gak yang Kak V lihat itu setan. Jadi di kelas, di mana Kak V bingung. Aduh kok aku lihat sesuatu yang Kak V bicara sama teman-teman, kamu lihat enggak? Itu ada perempuan di situ. Dia bilang, enggak ada VI, kamu tuh jangan aneh. Dan karena keanehannya Kak V, apa yang terjadi tuh Kak V dikucilin. Udah tambah aneh katanya, penampilan enggak jelas. Wah ini sikapnya juga membingungkan. Jadi Kak V enggak punya teman. Tapi kalian tahu enggak? Sejak Kak V ketemu Tuhan Yesus, Kak V diubahkan. Ya Kak V senang sekali kalau Tuhan tolong Kak V, kalian juga pasti ditolong Tuhan. Amin. Jadi teman-teman ayo hari ini kita akan belajar gimana sih caranya kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena ini penting sekali. Kalau kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang asal. Yang setuju katakan amin. Belajar firman dengan baik, lalu kalau tidak mengerti ditanyakan, kalau sudah dipahami dipraktekan. Yuk sama-sama kita lihat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kami akan mengajak teman-teman di sini, ayo kita belajar dengan baik. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang siap diberkati katakan amin. Oke, KP baca ya, perhatikan baik-baik. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah
perkara yang di atas. Nanti kita belajar nih maksudnya apa yang di atas ini. Bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Nah, nanti kita juga belajar apa sih maksudnya telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan siapa? Kristus di dalam Allah. Kristus di dalam Allah. Berarti ini Kristus adalah Allah. Perhatikan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Teman-teman, kalau kita membaca Alkitab waktu Kak V sedang mengajar di kampus, Kak V suka tekankan pada para mahasiswa bahwa untuk kita menggali ayat firman itu tidak bisa sembarangan. Ya, kenapa? Karena setiap kalimat, setiap kata yang ada di dalam firman Tuhan itu memiliki penjelasan-penjelasan yang sangat dalam. Apalagi Alkitab kita itu dicatat dalam bahasa yang berbeda dengan bangsa kita. Jadi kita perlu pemahaman, budayanya juga berbeda. Teman-teman, setiap kalimat di Alkitab ada penjelasannya yang memang langsung to the point. Kita bisa mengerti, kita bisa maksudnya memahaminya dengan oh iya maksudnya begini langsung. Tapi ada banyak sekali kalimat-kalimat dalam Alkitab itu adalah kiasan. Kiasan ini bicara bolehlah dengan sederhana, bicara peribahasa, bicara tentang mungkin kayak pantun gitu ya. Tapi pantun dan peribahasanya budaya Timur Tengah, bukan budaya kita. Cuman KP kasih contoh supaya kalian gamblang ngerti. Mari kita simak, lihat mulai dari ayat 1. Ayat 1 bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, apa maksud dibangkitkan? Jadi dibangkitkan di sini bukan berarti kita hore bukan gitu, bukan semangat tok, tidak. Arti dibangkitkan sebenarnya teman-teman di dalam pengertian budaya mereka dan juga dalam bahasa yang mereka gunakan. Mereka ini sedang, kalau ayat ini ya, sedang diucapkan untuk mengajar mereka gimana caranya hidup bersama Tuhan. Jadi dibangkitkan di sini bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Nanti kita lihat. Lalu ayat ini terus dijelaskan lagi. Kalau kita mau hidup bersama Tuhan yang dicatat dalam ayat ini dibangkitkan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah carilah perkara yang apa katanya? Di atas. Lihat, ini yang pertama. Kak V mau tanya dulu, siapa di sini yang sungguh-sungguh mau hidup bersama Tuhan? Katakan amin. Jadi kita nggak ibadah, nggak pelayanan, asal. Ya, semua kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ya opo carai? Gimana caranya? Yang pertama Alkitab ajarkan begini, carilah perkara yang di atas. Opo tuh cari perkara yang di atas? Oh kita harus belajar tentang bintang tah, bulan tah. Nah bukan seperti itu, tetapi dengan jelas dikatakan di mana apa katanya? Kristus ada. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita yang pertama adalah kita harus benar-benar dapat mengendalikan cara berpikir kita supaya kita ini fokus kepada siapa? Tuhan. Kalau teman-teman mau hidup bersama dengan Tuhan, cara yang pertama tolong ini loh, jaga pikirannya. Bilang kanan kiri bantu kafe khotbah, bilang begini, pikiran nih loh. Pikirannya dijaga. Orang mau jalan sama Tuhan tapi pikirannya ini
Enggak fokus sama Tuhan. Fokusnya sama karir. Fokusnya sama apa kata orang. Fokusnya dengan makan apa ya nanti ya. Fokusnya dengan waduh ya apa ya biaya kuliah. Waduh saya ini jodohnya siapa ya. Kalau mau jalan be Tuhan, ojo pikirannya ini fokus kepada hal-hal dunia. Selama kita pikiran fokus kepada dunia, sorry teman-teman. Kita nggak mungkin lihat kedahsyatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu perlu kita atur. Ya, Tuhan cuma minta kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nempel sama Tuhan, pikirkan tentang Tuhan. Karena waktu kita serius dengan Tuhan, Tuhan juga pasti serius dengan kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan pasti serius dengan kita, amin. Ini KP bawa anak rohani itu, dia lagi bawa anaknya tuh di belakang. Dia ketemu KP waktu SMA. Ya, SMA terus dia kuliah sampai di usia 25 tahun dia datang sama KP. Panggil KP Mae biasanya, Mae. Apa? Aku belum punya pacar. Mau pacar dah? Oh lu Mae, temanku udah pacaran, udah menikah apa? Udah usia 25 nih. Tahu nggak KP bicara apa? Kalau dia ingat, KP cuma bilang gini. Kamu itu loh, siap tah? Kamu siap? Duh, siap apa Mae? Siap enggak kamu itu? Emang kau pikir berumah tangga itu kayak seperti mainan? Ya, dia waktu menikah, senang dia. KP tenangin aja, senang bahagia kamu, senang Mae. Dapat suami, Dan waktu dia dapat suami pun itu hasil doanya KP. KP pertemukan dia dengan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. KP bilang kamu harus hidup benar, kamu harus hidup beres. Dan kalau kamu nurut sama Tuhan, kamu akan lihat masa depan yang baik. Dan waktu dia bilang, aduh Maya aku belum punya pacar. KP ini ya cukup percaya mbak Tuhan. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlu. Setuju? Kitanya aja yang kadang gak sabaran. Kepengennya cepet. Tahu gak? Cepet. Hilangnya juga cepet. Tunggu waktunya tuh Tuhan. Coba bantu dong KP Kota bilang kanan kiri. Didengerin gitu loh. Ya. Khotbah itu harus kita paham dengan baik. Tuhan cuma minta kalau kalian mau jalan sama Tuhan. Ojo terlalu bingung dengan hidupmu. Tuhan cuma minta fokus dengan Tuhan. Amin. Siapa di sini coba, mana-mana coba katakan amin. Coba dengerin. Mau nggak kamu dapat istri yang sayang, yang hormat, yang setia sama kamu sampai hari tua? Mau? Nah, cewek yang baik, cewek yang saleh, itu hanya akan mendapatkan cowok juga yang saleh. Lu kepengen dapat yang saleh, lu sendiri harus saleh. Kamu minta orang lain begini standarnya, kamu ngaca. Lah jangan sampai orang lain waktu kamu dapetin dia kamu wow, ini adalah mujizat. Ya orang lain dapetin kamu, waduh ini apa ini? Jangan sampai gitu re. Makanya ya orang itu kalau hidupnya ndak jelas itu loh. Kan jadi lucu gitu kan. Ndak nyaman dilihat. Kita standarnya pokoknya ya kalau aku nanti mau punya suami. Suamiku harus begini. Ngaca gitu loh. Itu suamimu lah kayak begitulah kamunya tuh kayak apa. Sebabnya jodoh itu adalah sepadan. Amin. Gak usah bingung siapa ya nanti Tuhan kasih saya jodoh. Gak usah bingung dengan itu. Tuhan mah tahu. Amin. Tuh KP kalau di kampung halaman. KP mah suka bilang begini. Alah ngomong baik. Gak usah ngomong-ngomong atuh.
Wong kita mah hidup benar ajeng Tuhan. Nah nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Amin. Jadi teman-teman, dalam dunia ini Tuhan itu loh ngerti. Kamu mau apa? Sukses, karirmu diberkati. Kamu kepengen apa? Jodoh yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Itu loh semuanya ada di tangan Tuhan. Setuju? Jadi yang Tuhan minta apa? Fokus sama Tuhan. Ya apa mau fokus sama Tuhan? Ibadah aja gak fokus kok sama Tuhan. Kadang-kadang fokusnya gak sama Tuhan tapi sama manusia. Waktu pelayanan fokus gak sama Tuhan atau fokus dengan penilaian manusia. Ada pelayan kafe kalau di Sidoarjo, di bawah kafe itu para pelayannya kurang lebih 430-an. Itu baru pelayan itu Rek. Makanya untung kafe-nya botaknya cuma sedikit. Punya jemaat banyak itu bukan berarti lebih nyaman, lebih mumet. Tahu nggak waktu kafe itu mimpin para pelayan karena gembalanya kafe bilang, "Ve, itu para pelayan kamu yang atur." Oh iya, tahu nggak ada pelayan datang begini, Tante Vera katanya. Apa? Tante Vera besok kan singer saya. Heeh. Kenapa? Saya pakai baju apa ya Tante Vera ya? Kamu sudah latihan? Sudah Tante Vera. Oh ya, mau pakai baju apa? Kamu tanya sama worship leadernya mau pakai baju apa? Iya Tante Vera, gereja ada dana enggak? Ya. Pengen apa? Pengen gimana? Tampilannya pengen apa? Buat kafe, tahu enggak? Pelayan yang bisa jadi berkat. Bukan hanya tentang penampilan. Kita punya penampilan keren kalau nggak ada urapan. Setuju? Skill boleh. Tapi jujur urapan dalam pelayanan itu lebih dari segalanya. Yang dengar katakan amin. Makanya kalau pelayanan yang pertama ojo bingung dengan penampilan. Latihan boleh. Bagus boleh. Yang penting adalah urapan. Urapan dari mana? Yang pertama kita harus suka berdoa. Dan yang kedua kita harus hidup benar. Jadi lihat nih orang-orang kalau fokusnya sama Tuhan. Kita pelayanan fokus sama Tuhan. Ibadah fokus sama Tuhan. Lihat masa muda kita pasti jadi berkat. Jadi gak biasa-biasa. Nah teman-teman itu yang pertama. Alkitab ngajarin kayak gitu. Yang kedua kita lihat ya di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga Kolose pasal 3 ayat yang ketiga perhatikan. Sebab kamu telah apa katanya? Mati. Nah kalimat ini bukan menjelaskan kalau kita mau ikut Tuhan lu harus mati dulu. Terus kita sama-sama dong hari ini yuk kita bunuh diri. Kan gak seperti itu. Jadi ayat ini menjelaskan begini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Maksud dari ayat ini kalau dilihat dari bahasa asli, dari bahasa Gerikanya. Ini artinya adalah hidup betul-betul jauh dari dosa. Mati atas kedagingan. Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita mau jalan bareng Tuhan, ojo hidup dalam dosa. Amin. Bantu-bantu KP khotbah, bilang kanan kiri, ojo berdosa. Wes tahu itu pasangan orang lain, ojo dikedipin. Amin. Tapi kan KP, sekarang kan lucu kan alasannya. Kalau KP bilang begini. Kamu deketin cewek itu, kamu tahu nggak cewek itu sudah punya pacar. Kan belum janur kuning melengkung. Kon kira dalam Tuhan coba-cobaan. Dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya dicoba dulu. Lu pikir makanan. Di dalam Tuhan apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan iman. Amin. Makanya sebelum pacaran, sebelum kalian bilang I love you, lu harus bertanggung jawab dulu di hadapan Tuhan. Nggak ada tuh. Makanya
di dalamnya ini kan sama setan lagi dirusak nih paradigma kayak begini. Bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada coba-coba. Makanya kenapa kalau kita mau melangkah, kita mau ngambil keputusan, kita mau melakukan segala sesuatu, berdoa dulu. Minta pimpinan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang salah. Amin. Ada di sini yang merasa, Kak V, kayaknya aku salah deh lahir dari mamahku. Ada yang merasa gitu? Tak doakan biar kalian lahir mungkin dari sapi kali ya. Karena mungkin. Kalian tahu nggak apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan izinkan. Tidak ada yang salah, bahkan yang jelek, yang rusak, yang hancur sekalipun di tangan Tuhan bisa diubahkan menjadi baik. Setuju, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada seorang wanita, dia menikah. Waktu dia menikah sebagai seorang istri, dia merasa suaminya itu salah, dia salah memilih suami. Dia udah datang ke berbagai pendeta. Pendeta udah kasih tahu, tidak ada yang salah. Dia bilang, oh salah iki aku. Memang kalau pasangan salah terus mau apa? Tukar tambah gitu. Kan rodo aneh. Dan kami bilang, iya juga ya, gak mungkin lah kayak seperti itu. Kalau Tuhan izinkan kita sampai di pelaminan, kalau Tuhan izinkan kita sampai bertemu, ada hati, kita hidup benar, dikasih benih cinta, lalu kita berdoa, dan akhirnya orang yang kita cintai juga menyambut dengan baik, lalu kita menjalin hubungan dengan kekudusan, kita menjaga hidup kudus kita sampai ke pelaminan. Dengerin, meskipun nanti setelah menikah, ternyata pasanganku kayak begini. Siapa di sini yang mau menikah dengan manusia? Ada yang mau menikah tidak dengan manusia? Dengerin, jenenge manusia pasti tidak sempurna. Cowok-cowok, hari ini kamu lihat cewek di sekitar kamu cuantik. Suaminya Kak V 24 tahun yang lalu dia bilang begini, mama dulu langsing, tak lirik terus. Sekarang mau ngomong apa? Langsung. Iya. Kamu tahu langsung aku kenapa? Ya karena kamu. Kalau aku ndak hamil ya mungkin terus kurus. Kalau aku ndak nyusui ya terus kurus. Semua yang namanya manusia itu bisa berubah. Ya dulu Kak P rasa aduh ya aku imut. Kalau ngaca ya kalau anaknya Kak P sekarang, mama aku cantik. Iyalah cantik lah. Terus Kak P kalau ngaca gitu, iya ya dulu aku juga ya masih muda. Sekarang waktu kulihat di kaca loh. Kok lucu glembiar sana glembier sana. Tapi mau tak kasih tahu ya sama kalian. Hidup itu pasti ada perubahan. Hanya masalahnya kalau kita memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Kita tahu arah hidup kita kemana. Kita ngerti yang kita lakukan ini apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Maka meskipun ada perubahan secara fisik, kita tetap ada ucapan syukur. Ayo mau pilih mana? Mau pilih hidup damai atau mau pilih hidup susah? Jawab, pilih mana? Damai atau susah? Damai kan? Kalau kita mau hidup damai, ayo belajar hidup bersama dengan siapa? Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau betul-betul hidup bersama dengan Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Kalian pikir dosa itu bicara tentang percabulan, perjinan. Kak V, saya tidak pernah itu dekat-dekat dengan jenis kelamin berbeda. Terus kok dekat dengan siapa? Kan heran juga. Sekarang kan ada kan cowok, cewek. Kalau seperti saya tidak suka pria. Si cewek bilang gini, saya tidak suka pria. Lah kamu suka siapa? Tambah ngeri dong.
hari-hari kayak begini kita itu harus betul-betul peka dengan pimpinan Tuhan. Kadang-kadang anaknya Kafe usia sekitar 5 atau 6 tahun si Joy itu. Dia bingung, dia ketawa-ketawa terus dia lari-lari ke Kafe. Mama. Oh usia 5 tahun, sekitar 5 tahun. Dia mama. Apa nak? Mama tolong pegang dadaku. Hah? Kenapa? Mama kok Joy dagdikduk? Dagdikduk kenapa? Mama lihat itu. Suaminya Kafe kan guru piano klasik kan. Jadi murid-murid banyak kan. Nah jadi ada salah satu murid itu sedang diajar sama suaminya Kafe. Nah si Joy moro-moro ke depan. Terus lihat, gitu ya. Tatapan muka kali mereka. Usia 5 tahun itu cewek. Terus udah gitu si Joy datang. Mama jantungku. Kata gitu. Terus apa gitu. Mama ini kenapa? Kok Joy begini mama? Normal sayang. Ini normal mama. Iya. Apa sih Joy lihat siapa? Itu di depan. Tak lihat di depan. Waktu KP buka. Itu si Koko ngelirik. Tante katanya ompong. Ya ampun. Terus gini. Ke belakang lagi. Iya. Selamat belajar. Itu Joy suka itu. Terus dibilang gini. Joy. Mukanya lo kayak gitu. Kok suka kayak gitu. Tahu nggak anaknya Kape? Mama tidak boleh lihat muka. Lihat hati. Astaga 5 tahun. Dan memang jadi cewek ya. Teman-teman hati-hati ya. Makanya kalau kalian punya adik. Itu yang masih TK-TK. Itu diperhatikan baik-baik. Jangan kaget kalau masih usia 5 tahun perempuan. Itu sudah jatuh cinta. Bukan jatuh cinta beneran. Itu ada perasaan. Jadi sudah ada daya tarik kepada lawan jenis. Itu normal. Hanya perlu diarahkan. KP mengarahkan anaknya KP. Dia bilang sampai dia kuliah sekarang. Dia bilang mama ada laki-laki datang. Kasih ini kasih itu. KP bilang tidak apa-apa normal. Kamu dikasih sama seorang laki-laki. Laki-laki itu mau menunjukin bahwa dia punya perasaan. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak ada rasa sama laki-laki itu, kamu gak usah panik. Kamu juga gak usah jealous. Kamu terima, bilang gini terima kasih. Kalau dikasih jangan nolak, terima kasih. Diterima saja. Kalau makanan enak bagi sama mama, enggak apa-apa gitu kan. Tapi KPB ajarin dia kalau kamu enggak senang sama cowok itu, kamu jangan terlalu merespon chattingannya. Jangan terlalu kamu kasih lihat sama dia kalau sepertinya dia kasih baju. Lalu kamu pakai, kamu tunjukin. Itu kamu ndak boleh. Supaya si cowok ngerti bahwa dia ditolak secara halus. Tapi kamu nggak boleh jahat. Kamu baik. Dengar teman-teman ini lihat nih. Kita nggak boleh hidup dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa itu segala sikap hidup kita yang melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajar kita menjadi orang jahat. Amin. Bilang kanan kiri ojo jahat. Kalau nggak suka sama orang, ya udah, nggak perlu direspon berlebihan, tapi juga nggak boleh apalagi sampai meludahi. Ya dengar baik-baik, cewek-cewek. Kalau ada cowok yang mengungkapkan perasaan, kalau kalian nggak suka ngomong baik-baik. Sorry ya, aku belum punya perasaan. Maksudnya, oh kamu gak ada perasaan. Lah ya memang perasaan sama kamu gitu loh. Dan KP selalu ajarin anaknya KP untuk bersikap baik dan menyelesaikan segala masalah dengan bijak. Tidak perlu saling menyakiti. Lewang orang gak cinta ya apa, kok dipaksa. Nah jadi teman-teman ayo, ini loh firman Tuhan ngajarin. Kalau kita mau jalan bersama dengan Tuhan, jangan kita hidup di dalam dosa. Yang terakhir kita lihat. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, perhatikan ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan
diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Teman-teman coba lihat ke depan. KP akan jelaskan ayat ini karena ayat ini cukup jelimet kalau sepertinya kalian tidak paham. Lihat, ayat ini bilang gini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kalimat ini berbicara tentang masa depan. Jadi nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Ya, menyatakan diri kelak. Ini di sini nih, posisinya di sini. Nah, sedangkan ayat ini sedang berbicara kepada kita di posisi ini, perhatikan. Kan ngomongnya begini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kata kelak itu adalah satu perbatasan jeda waktu yang tidak terbatas, yang tidak bisa diketahui. Jadi entah kapan. Tapi ayat ini bilang begini. Kamu pun, nah dilihat gini lihatannya. Kamu pun akan menyatakan diri kelak. Maksudnya begini, kamu pun akan ada di situ. Bersama dengan Kristus, lihat ya. Bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Apa sih ayat ini maksudnya apa? Coba-coba direnungkan. Ayat ini, kita ada di sini, terus ngomong gini, nanti waktu Tuhan Yesus datang, kamu juga akan ada bersama dengan Tuhan Yesus nih di sini. Dan menyatakan kemuliaannya, dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya apa? Teman-teman perhatikan. Kalimat ini mau kasih tahu sama kita ya apa sih caranya hidup bersama dengan Tuhan. Di mana kita posisi di sini, kita nanti terus akan bersama-sama dengan Tuhan sampai di sini. Bicara apa? Bicara kesetiaan. Bilang kanan kiri setia. Lihat, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita betul-betul mengerti dan apa yang harus ada dalam sikap kita. Orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan harus punya sikap kesetiaan. Amin. Tahu enggak? Zaman sekarang nyari orang setia sulit. Sebuah tim yang solid dibentuk sedemikian rupa udah bagus tuh. Hanya karena masalah sedikit pecah. Pertemanan dibangun berpuluh-puluh tahun dari TK berteman sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Hanya gara-gara sama-sama punya daya tarik kepada satu orang. Lalu yang temannya bilang gini, aku senang sama dia, aku juga senang sama dia. Ayo rebutan. Tuhan, pecah hubungan. Hanya karena masalah sebuah rumah tangga yang dibangun sedemikian rupa cerai. Tahun ini, zaman sekarang agak sulit nyari orang setia. Tapi Alkitab katakan begini, siapa yang setia sampai akhir, mereka akan selamat. Teman-teman dengerin. Tidak ada gereja yang sempurna. Setuju? Tidak ada orang tua yang sempurna. Setuju? Dan tidak ada, dengar, tidak ada pasangan hidup. Kalau kelak kalian punya jodoh. Kalau Tuhan pertemukan kalian dengan pasangan. Dengar, tidak ada pasangan yang sempurna. Tapi Tuhan kepengen kalian tahu. Kalau lu kepengen berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus punya roh kesetiaan. Sing setia, Rek. Gimana kita mau setia dalam perkara yang besar? Kalau dalam perkara yang kecil aja kita gak setia. KP tidak akan pernah melibatkan orang-orang untuk pelayanan yang akbar, yang besar. Kalau dalam komunitas yang kecil dia tidak ada kesetiaan. Biasanya kalau di gereja di mana KP menggembalakan bersama dengan gembala. Karena KP punya otoritas untuk para pelayan. Jadi yang masuk, yang mendaftar itu pasti akan berhadapan dulu dengan KP. KP
skill dan kemampuan itu nomor 2. Tapi yang pertama, KP akan tanya dulu. Sudah menikah? Sudah tante. Oke. Atau KP tanya, sudah punya pacar? Sudah. KP akan cek dulu kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang terang, pelayan Tuhan, garam dunia, itu harus benar-benar bisa jadi contoh. Ya, satu kali ini barusan aja. Ya, jadi 2 minggu yang lalu ada salah satu departemen curhat sama Kak V. Pas Kak V lagi duduk, ada satu kayak ibu masih muda gitu, lari-lari. Tante Vera. Oh ya. Lalu ini ke divisi departemen bilang, Kak V tahu nggak? Itu kemarin si ibu itu ini daftarkan diri paduan suara. Oh ya? Keterima nggak dia? Bisa nyanyi? Terus ini yang di samping apa bilang, nyanyinya agak bingung sih. Bisa ambil nada? Ngambil nada juga kadang-kadang keseleo. Waduh. Terus kami bilang gini, terus dia tuh mau daftar jadi paduan suara, bisa baca not nggak? Karena salah satu standar paduan suara di gereja di mana KP pelayanan itu mereka harus pinter baca partitur karena yang mengajar juga orang-orang guru-guru musik. Jadi KP bilang bisa, iya KP bisa mikir gak sih nyanyi rodo begitu, dia ngambil nada juga rodo kebelet gitu. Dari disuruh baca partitur apalagi Kak, katanya. Ya sudah, ya berarti dia bukan di situ dong bagiannya. Cuman aku bukan tertarik di situnya Kak, tertarik apa? Dia seorang istri yang suka maki-maki suaminya. Oh udah gak usah. Seorang istri yang suka maki-maki suami dan kepengen bergabung pelayanan, celaka. Merusak, jadi benalu. Kenapa? Karena dia dalam kehidupan sehari-hari aja gak bisa jadi berkat. Bagaimana dia bisa jadi imam? Kalian tahu semua para pelayan yang ada di mimbar. Yang melayani ibadah raya mulai dari asyir ya sampai ke pelayanan ini, tetapi khusus mereka yang melayani di mimbar. Di dalam Alkitab itu disamakan dengan para imam yang sedang memikul tabut perjanjian. Dan Alkitab mencatat mereka itu harus hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena waktu mereka hidup dalam kebenaran, kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat tersebut. Teman-teman mau enggak waktu kalian ibadah kuasa Tuhan dinyatakan? Amin. Kalau kalian sakit, sakitmu disembuhkan. Amin. Jadi teman-teman hari ini kalau engkau sungguh-sungguh rindu Tuhan hadir di dalam setiap langkah hidupmu. Ayo ketiga hal ini perhatikan baik-baik. Jaga pikiran kita. Sama-sama katakan dengan KP, jaga pikiran. 2, 3. Teman-teman yang kedua, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Sama-sama katakan apa? Jangan hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, kalau kita mau jalan bersama dengan Tuhan, ayo kita harus punya roh kesetiaan. Katakan sama-sama, roh kesetiaan. Udah 3 hal ini praktekkan. Ya, KP undang hamba-hambanya mari tampil ke muka. KP percaya siang ini Tuhan ada bersama dengan kita. Teman-teman, KP yakin Tuhan punya rencana yang indah buat kalian. Ayo dijaga pikirannya. Kalau itu tahu itu dosa, stop. Jangan lakukan lagi. Amin. Jangan terikat dengan film porno. Hati-hati, KP sedang menangani satu bapak. Ngeri banget. Karena film porno itu merusak pikiran, ya, otaknya rusak. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik. Dia sampai mau baca Alkitab itu enggak ngerti, khotbah enggak dimengerti. Baca Alkitab bingung, kenapa? Dirusak oleh iblis. Cara berpikirnya. Teman-teman kalau tahu itu dosa, stop.
Kalau kalian tahu cara berpacaranmu gaya, cara berpacaranmu itu tidak kudus, stop. KP suka bilang sama anaknya KP, kamu kasih tahu teman-teman kamu. Kalau kamu cinta dengan orang itu, kamu jaga dia baik-baik. Karena kalau sampai kamu menikah dengan orang yang kamu sudah rusak, maka dia kalau sudah menikah yang akan merusak kehidupannya. Saling merusak. Tapi kalau saling menjaga, nanti mereka akan melihat masa depan yang baik. Ayo siang hari ini pandang Tuhan. Dia mau bersama dengan kita, amin. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Tuhan sayang sama kita semua. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami yakin Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dan gentar. Karena Engkau yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari anak-anak muda bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ajaib, terima kasih Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama kami. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Membuat kami kuat. Terima kasih. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Bilang, ku tak takut. Sebab Allahku bersama kami. Katakan, Tuhan yang bersama, berjalan bersama. Tanganmu, tanganmu yang hidupku, ku yakin kau bersama. Ya, sama-sama katakan dengan iman. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama. Terima kasih Tuhan. Dan tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang percayalah, Tuhan punya rencana yang indah buat kalian. Tuhan membentuk kalian. Tuhan punya sesuatu yang baik untuk hidupmu. Setialah kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Bersama kami. Satu kali ada seorang anak muda datang sama Kak V. Dan dia ngomong begini, Kak, hidupku udah rusak. Ada seorang wanita, dia sudah ditiduri banyak laki-laki. Dia betul-betul hancur. Dan tahu nggak, laki-laki yang meniduri anakmu pemudi ini adalah pendeta-pendeta. Dia betul-betul merasa bingung ketika dia melihat, mendengar firman. Ketika orang-orang yang lebih berohani menuntun dia ke jalan benar, dia bingung. Kenapa? Karena yang sudah merusak hidupnya adalah para pemimpin. Yang dia anggap itu kakak rohani, itu adalah om rohani, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang harusnya membimbing dia. Tetapi endingnya, maaf, ini pelayan-pelayan jahat ini menghancurkan pemudi ini. Dia tidak bisa terima.
Setiap nubuatan, setiap firman Tuhan dia gak bisa terima. Puji Tuhan, sebelum dia bunuh diri, dia bisa nemui kafe hanya melalui media sosial, Instagram. Dia hanya bilang begini, dia lihat di media sosial agenda pelayanan kafe, dia bilang aduh ibu pendeta ini jadwalnya padat banget. Tapi dia bilang gini, Tuhan aku kepengen ngobrol sama ibu pendeta ini. Kalau sampai ibu pendeta ini bisa jawab DM-ku, berarti Tuhan mau aku ndak mati bunuh diri. Kok yo puji Tuhan, waktu dia DM, kok yo iso KP itu lagi pegang HP. Dan KP cukup tergerak, KP ini jarang sebenarnya buka-buka media sosial karena biasanya dipegang anaknya KP. Tapi waktu itu KP buka, KP bilang, loh dia nyapa, halo tante, bolehkah saya konseling? Saya sedang bermasalah berat. Lalu KP jawab, boleh, ini boleh hubungi KP ya. Kalau sepertinya saya tidak langsung merespon, berarti saya sedang pelayanan. Tunggu ya, sabar ya. Dan sekarang pemudi ini berkata, dia sudah panggil KP itu sebagai mamahnya ya. Mama makasih, mama makasih. Kamu yang membentuk aku udah mau bunuh diri. Kamu yang nolong aku. Dengerin anak-anak muda. Waktu dia ngomong sama kami, tante saya sudah hancur. Tante saya bingung. Papanya tambah lagi menolak dia. Orang tuanya udah peduli dengan dia. Dia seorang wanita gelandang di jalanan jam 2 jam 3 pagi dengan anak-anak pang. Hancur hidupnya. Tapi di saat dia akan bunuh diri, Tuhan memegang dia. Tuhan menolong dia. Satu kali ketemu KP peluk dia dan KP bilang, Tuhan sayang kamu. Kamu berharga di mata Tuhan, dan sekarang dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup yang rusak sekalipun pasti diubahkan. Amin. Pasti jadi lebih baik. Ayo sama-sama katakan kepada Tuhan,